بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Rabbul Alamin yang kembali mempertemukan kita pada malam hari ini dalam kajian kitab Sahihul Adab al-Mufrad yang menjelaskan tentang riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengajarkan adab dan akhlak yang mulia, yang seorang mukmin semakin dia mengambil faedah dari akhlak tersebut, maka dia berusaha untuk mengamalkannya, maka itu semakin menunjukkan kesempurnaan iman. Sebab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Maka oleh karena itu kita mempelajari akhlak dan adab Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar kemudian kita bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita merubah cara hidup kita yang dahulu dalam keburukan, dalam kejahilan, tidak mengerti sunnah, tidak mengerti hidayah. Lalu kemudian dengan belajar kita pun memahami apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma yang menyebutkan tentang sebahagian sifat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang terdapat dalam kitab Taurat. Maka beliau pun menyebutkan sebagian dari sifat-sifat itu yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ciri-ciri beliau, berita tentang kedatangan beliau di akhir zaman
Ini telah disebutkan pada kitab-kitab samawi sebelumnya. Dan pada malam hari ini kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dengan sanadnya an Muawiyah qala, dari Muawiyah berkata, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kalaman nafa'ani Allah bihi. Aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam satu ucapan yang Allah memberi manfaat kepadaku dengan ucapan itu. Dan begitulah para sahabat. Apa yang mereka dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermanfaat bagi mereka. Sebab setiap dari sabda Rasulullah alaihi wasallam yang mereka ketahui, mereka berusaha untuk menghidupkannya. Mereka berusaha untuk mengamalkannya, mengaplikasikan dalam kehidupan mereka. Sehingga para sahabat menjadi generasi yang terbaik. Mereka menjadi generasi yang telah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, maka hendaknya dia meniru para sahabat. Bagaimana sikap semangat para sahabat untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Muawiyah mengatakan, aku mendengar dari Nabi Alaihi Wasallam satu ucapan yang Allah memberi manfaat kepadaku dengan ucapan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu yang sampai kepada beliau adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Nah, sebab seorang belajar tujuannya untuk apa? Untuk merubah hal-hal yang buruk yang ada pada diri seseorang. Yang dahulunya dia tidak mengerti menjadi mengerti. Dahulu dia mengetahui itu perkara yang boleh-boleh saja, setelah dia belajar ternyata itu diharamkan. Yang dahulu dia sama sekali tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Setelah dia belajar, maka dia pun mengerti, oh ini kebenaran, maka dia berusaha untuk mengikutinya dan berpegang teguh dengannya. Lalu dia mengetahui ini batil, maka dia pun berusaha untuk meninggalkannya. Itulah ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu yang hanya dijadikan teori saja, seorang belajar, semakin hari dia datang ke pengajian dan semakin bertambah ilmunya, namun tidak memberikan perubahan pada kehidupannya. Apa yang dia dengarkan dari nasihat-nasihat kitabullah dan sunnah tidak diamalkan, maka ilmu itu akan memudaratkannya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah yang menyelamatkan kamu, juga bisa menjadi hujjah yang akan membinasakan kamu. Menyelamatkan kamu apabila kamu mengamalkan, kamu membacanya, memahami maknanya, lalu kemudian mengamalkannya. Dan akan membinasakan kamu ketika kamu mengetahui itu kebenaran, lalu kemudian kamu tidak mengamalkannya, kamu tinggalkan karena mengikuti hawa nafsu. Sami'tuhu yaqulu aw qala, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau dia mengatakan qala, yakni berkata Muawiyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka, sesungguhnya kamu, idza taba'ta ribata fin nasi afsadtahum, apabila engkau mengikuti keraguan yang ada pada manusia, engkau akan merusak mereka. Sesungguhnya kamu apabila engkau mengikuti keraguan yang ada pada manusia, maka engkau akan merusak mereka.
Apa maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada umatnya tentang tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk berburuk sangka kepada muslim yang lain, dan tidak diperbolehkan bagi seorang muslim tajassus, memata-matai kaum muslimin yang lain, sengaja mencari-cari kesalahan, sengaja berusaha untuk membongkar keburukan orang lain. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wala tajassasu, dan jangan kalian memata-matai orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaka idza taba'ta ar-ribata fin nasi afsadtahum, sesungguhnya engkau apabila engkau mengikuti keraguan. Maksudnya apa keraguan? Yani apabila timbul pada dirimu perasaan curiga pada manusia. Ya, ada seorang muncullah, ini si fulan kayaknya begini. Dia berusaha suudzon. Nah, atau dia berusaha untuk meneliti si fulan ini apa sih? Si fulan ini apa sih aktivitasnya? Si fulan apa yang dia kerjakan? Ketika masuk ke ruang ini ngapain dia? Apa yang dia lakukan? Dia berusaha untuk mata-matai. Sesungguhnya kamu apabila engkau mengikuti ar-riba, keraguan, buruk sangka kepada manusia, nah, afsadtahum, engkau akan merusak mereka. Nah, engkau akan merusak mereka. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk bersikap suudzon, buruk sangka. Ya. Jadi diperbolehkan. Kadang-kadang tandanya enggak jelas. Kadang-kadang yang menunjukkan hal itu tidak sahih. Maka dia kemudian menuduh dengan berbagai tuduhan yang macam-macam kepada saudaranya. Nah, padahal mungkin dia tidak melakukan. Nah, di antara kaum muslimin ada yang berusaha, dia sengaja mencari kemana si fulan pergi, dicari terus. Dia berusaha untuk mencari kekurangan dari si fulan. Setelah dia mengetahui kekurangannya, maka dia pun menyebarkan. Dia sampaikan pada yang lain, si fulan ini begini, si fulan ini begitu. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merupakan dosa besar seseorang mencari-cari aib orang lain. Dia berusaha untuk membongkar aib orang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kaum muslimin apabila dia mengetahui ada aib pada diri seorang dari sahabatnya, sembunyikan. Kalau dia ingin menasihati, nasihati secara rahasia. Man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyembunyikan aib seorang muslim, Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Tirmidzi, ya ma'syara man amana bilisani wa lam yadkhul al-iman fi qalbihi la tu'dhul muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tafdahu awratihim ولا تتبعوا أوراتهم فإنه من يتتبع عورة أخيه يتتبع الله أورته ومن يتتبع الله أورته يفضحه ولو في جوف رحله. Wahai sekalian-kalian orang-orang yang beriman dengan lisannya tapi iman itu belum masuk ke dalam hatinya, jangan kalian menyakiti kaum muslimin, jangan kalian mencerca mereka, jangan kalian berusaha mencari-cari aib, kekurangan yang ada pada mereka. Karena sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari aib, berusaha mengumbar aurat, kekurangan yang ada pada saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkar auratnya. Dan siapa yang Allah bongkar auratnya, Allah subhanahu wa ta'ala permalukan dia, meskipun dia tinggal di dalam rumahnya, gak keluar. Meskipun dia tinggal di dalam rumahnya, dia akan dipermalukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
maka hati-hati masyaallah rahimakumullah. Ya. Dahulukan husnul dzan. Berbaik sangka kepada saudara muslim. Sebab apa? Su'udzon adalah perkara yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Su'udzon akan menimbulkan kerusakan yang berikutnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, innaka idza taba'ta ribata fi nas afsadtahum. Sesungguhnya kamu, apabila kamu mengikuti keraguan, buruk sangka yang ada pada dirimu terhadap manusia, engkau merusak mereka. Apa maksudnya? Engkau merusak mereka. Nah, kadang-kadang seorang curiga, si fulan ini begini misalnya, ya, orangnya seperti ini. Padahal sebenarnya si fulan ini tidak demikian. Nah, orangnya tidak seburuk yang disangka oleh si fulan. Tapi karena buruk sangkanya orang ini, akhirnya menyebabkan orang itu benar-benar melakukan apa yang disangka oleh orang. Nah, akhirnya dengan buruk sangkanya menyebabkan orang itu berbuat keburukan. Nah, ya, loh orang itu fasik. Nah, ya, orang itu suka main judi misalnya, dia curiga seperti itu. Padahal belum ada tanda-tanda dan yang semisalnya. Tapi akhirnya karena dia terus su'udzan, maka berarti dia membantu syaitan untuk menjerumuskan saudaranya ke dalam kemaksiatan. Dan terjadi. Ya, dan terjadi. Akhirnya saudara yang dia su'udzan kepadanya, memang benar dia melakukan perbuatan tersebut. Tapi setelah terjadi su'udzan, asalnya dia tidak melakukan itu. Nah, ketika orang itu melakukan, jangan kemudian orang yang suudzon ini mengatakan, nah ya kan benar. Ya, apa saya bilang sebelumnya? Loh, ya boleh jadi dia melakukan perbuatan itu karena suudzonnya kamu. Ya, ketika kamu buruk sangka, ada tanda-tanda, kadang tanda-tandanya nggak jelas, kamu sudah buruk sangka, akhirnya kamu menolong syaitan untuk menjerumuskan saudaramu ke dalam kemaksiatan. Nah, maka ini ma'asyiral rahimakumullah. Hukumnya seorang secara zahir, apa yang nampak, apa yang zahir, itulah kita menghukumi dengan yang demikian. Kita tidak diperintahkan untuk memata-matai seorang. Tajassus. Pernah ada seorang datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu dia mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Hadza fulan taqturu lihiyatu khamra." Ini si fulan ini, itu jenggotnya baunya bau khamr. Si fulan ini jenggotnya baunya bau khamr. Nah, ada bekas-bekas khamr gitu di jenggotnya. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, "Inna nuhina 'anit tajassus." Kita dilarang untuk tajassus kepada seorang, memata-matai seorang. Walakin in dhara lana syai'un nattakhiduhu bihi. Akan tetapi apabila telah nampak tanda-tanda darinya, maka boleh kita jadikan itu sebagai penguat. Namun selama tidak ada penguat, jangan. Nah, dahulukan husnul dzan kepada saudara kita kaum muslimin. Kemudian bab yang berikutnya, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babut tabassum, bab tersenyum. Bab tersenyum. Disebutkannya bab ini untuk menjelaskan kepada kita sekalian bahwa termasuk di antara adab dan akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tersenyum kepada seorang. Senyum itu adalah sedekah. Dalam riwayat Tirmidzi kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah." Tersenyumnya kamu di wajah saudaramu itu adalah sedekah. Dan itu termasuk bahagian dari ma'ruf, kebaikan.
la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu memandang remeh satupun kebaikan, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Bertemu dengan seorang dari saudara kita, senyum. Nah, itu sedekah dan itu ibadah. Nah, asyhadu rahimakumullah. Dan dalam hal menyikapi seseorang dengan sikap yang berseri-seri, ya, ada 3 keadaan. Nah, ada yang disebut al-qahqahah, ada yang disebut al-dhahik, ada pula yang disebut at-tabassum. Nah, tabassum ini yang kita biasa terjemahkan tersenyum. Nah, apa definisi tersenyum? Ya. Kalau gini tersenyum enggak? Tersenyum ya. Kalau giginya kelihatan tersenyum enggak? Hah? Itu termasuk senyum? Bukan ketawa? Hah? Iya, terbuka ini. Misalnya terbuka. Nah. Hah? Itu apa ya? Senyum apa ketawa? Ketawa. Nah. Jadi ada 3 keadaan. Al-qahqahah. Ya. Dan 3 keadaan ini semuanya bisa terlihat giginya. Ya. Nah, namun berbeda keadaan satu dengan yang lain. Al-qahqahah itu terbuka mulutnya terbuka, ya, sambil giginya nampak tentunya, dan mengeluarkan suara didengarkan oleh orang yang jauh pun mendengarkannya. Itu namanya qahqahah. Ini apa ini? Kalau di bahasa Indonesia kan apa? Terbahak-bahak. Nah, tertawa, terbahak-bahak. Kalau dia membuka mulutnya, terlihat giginya, ya, tanpa suara, maka itu disebut tabassum, tersenyum, meskipun terlihat giginya. Kalau dengan suara tapi tidak sampai jauh, maka itu disebut dhahik, tertawa. Nah, sekarang sudah bisa kita bedakan ya, mana senyum, mana tertawa, mana terbahak-bahak. Nah, ya, sebab kadang-kadang ada yang memang nggak bisa ketawa, bisanya terbahak-bahak. Nah, nggak bisa ketawa, tapi kalau ya berseri-seri terbahak-bahak. Nah, ini berlebihan tentunya. Tertawa saja kalau kebanyakan itu bisa tercela. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan la tughfiru dhahik fa inna kathratu dhahik tumitul qalb. Jangan kamu terlalu banyak ketawa, karena banyak ketawa itu mematikan hati. Ya, terlalu senang ketawa biasanya sampai lupa diri. Nah, biasanya sampai lupa diri. Oleh karena itu, jika Allah Subhanahu wa taala kasih sayang kepada hamba itu, biasanya ditegur. Nah, ya, sudah terlalu senang dapat musibah. Teguran. Nah, tapi kalau seorang tabassum, tersenyum, ya perbanyak senyum pun tidak masalah. Nah, dan itu sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, selama ditempatkan pada tempatnya. Nah, selama ditempatkan pada tempatnya. An Jaririn qala, dari Jarir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mundu aslamtu. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat aku semenjak aku masuk Islam, illa tabassama fi wajhi, melainkan
Rasulullah alaihi wasallam tersenyum ke wajahku. Setiap kali Rasulullah melihat Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu al-Qusari, beliau datang dari Yaman. Beliau masuk Islam agak belakangan setelah turunnya suratul Maidah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Jarir bin Abdullah al-Bajali ini dikenal dengan kegagahan, ketampanannya. Ya. Nah, bahkan sebagian karena memuji ketampanan Jarir radhiyallahu ta'ala anhu, di antara mereka ada yang mengatakan Yusuf hadhil ummah, Yusufnya, Nabi Yusufnya umat ini, saking tampannya dia radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Jarir ketika beliau masuk Islam, maka beliau pun semakin mengetahui kemuliaan Islam dan ketinggian akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Di antara yang beliau ketahui, kata Jarir, ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu. Rasulullah alaihi wasallam tidak pernah melihatku semenjak aku masuk Islam illa tabassama fi wajhi, melainkan beliau tersenyum di hadapanku, ini di depan wajahku. Dalam riwayat yang lain Jarir mengatakan wala ra'ani illa dhahika, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat aku melainkan beliau dhahika, tertawa. Dalam hadis ini, dalam riwayat ini disebutkan tersenyum. Apakah ada pertentangan antara kedua riwayat ini? Jawabannya tidak ada pertentangan. Sebab ketawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah tersenyum. Ya. Jadi kalau disebutkan dalam hadis sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa hatta badat anyabu, sehingga nampak gigi taringnya, itu beliau tersenyum. Ya. Nah, ini tanpa mengeluarkan suara. Sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis ini menjelaskan tentang kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau bergaul dengan para sahabat, ya, bagaimana beliau bertemu dengan para sahabat. Tentu kejadian ini bukan hanya dialami oleh Jarir. Jarir hanya menceritakan tentang dirinya. Tidaklah Rasulullah melihat aku setelah aku masuk Islam, melainkan Rasulullah tersenyum kepadaku. Ini yang diceritakan Jarir setiap kali bertemu Rasulullah SAW. Tidak menunjukkan bahwa Rasulullah ketika bertemu yang lain tidak tersenyum. Tidak. Justru ini menjelaskan kepada kita bahwa ini menjadi kebiasaan Nabi SAW. Bertemu siapa saja dari kalangan para sahabatnya, beliau tersenyum. Nah, dan senyum itu sedekah, ya. Dan senyum itu seakan-akan akan membuka hati kita. Coba bayangkan kalau kita bertemu dengan saudara kita Muslim di tengah jalan, ya kan? Lalu kemudian kita senyum, tidak dibalas senyuman kita. Yang lainnya lihat, ya. Itu kan akan muncul perasaan nggak enak pada diri kita. Ini orang kok saya memulai senyum kepada dia, dia cemberut seperti itu, kenapa? Kenapa sih? Nah, dia kan akhirnya curiga kita. Kenapa ini? Akhirnya tertutup lagi. Kita ingin membuka suasana yang baik, tertutup. Nah, ya. Ternyata belakangan, ya, kenapa kamu kok saya senyumi nggak mau? Oh, saya waktu itu nggak kenal kamu. Ya, saya lupa. Kenalnya di mana itu saya lupa misalnya. Oh, berarti ada uzur orang ini. Nah, ya kadang-kadang seperti itu kan. Karena mungkin nggak kenal, akhirnya mau senyum juga salah gitu. Nah, ma'asyarallah rahimakumullah. Tapi bedakan ketika misalnya kita bertemu, lalu kemudian masing-masing senyum. Ini melemparkan senyum, saudara juga melemparkan senyum. Alhamdulillah. Ya. Itu berarti kita membuka hati. Nah, dan akan muncul keakraban. Ya. Dan mungkin akan lebih dekat lagi dari sekedar senyuman. Nah, mengucapkan salam dan semisalnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Wa khairukum alladhi yabda'u bisalam. Orang yang terbaik di antara kalian siapa yang memulai mengucapkan salam? Dialah yang terbaik. Kenapa? Karena dia yang berusaha membuka hati tersebut. Nah, kepada saudaranya ketika bertemu. Nah, dan ini juga menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kaum muslimin untuk senantiasa bersikap tawadhu, rendah diri kepada yang lain. Nah, bukannya mentang-mentang dia punya jabatan, emang dia punya kedudukan. Nah, untuk memulai salam itu berat betul terasa. Ingin mulai salam, waduh gimana mulai salam, ini bawahan saya kok, masa saya yang mulai salam? Tunggu dia yang salam. Subhanallah. Nabi SAW mengatakan, wa khairukum alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik adalah yang memulai salam. Siapa saja, bawahan, ya, nah, atau sesama teman atau yang lebih tinggi, tidak membedakan. Sebarkan salam kepada siapa saja. Maka ini merupakan keutamaan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yadkhulu min hadzal babi rajulun, masuk seorang laki-laki dari pintu ini. Ya, sambil Nabi alaihi wasallam mengisyaratkan pintu, akan masuk seseorang dari pintu ini, min khairi di Yaman, dari orang yang terbaik yang berasal dari Yaman, ala wajhihi mashatu malak, yang di wajahnya ada mashatu malak. Mashah itu ketampanan, ya, keindahan. Malak, seorang raja, di wajahnya itu nampak ketampanan seorang raja. Nah, jadi Nabi SAW memberikan pujian, akan masuk seorang laki-laki melalui pintu ini dari Yaman, dia orang terbaik dari Yaman, dan di wajahnya itu nampak ketampanannya. Nah, dia sudah tampan dan ketika bertemu tersenyum. Pada qala Jarirun, maka masuklah melalui pintu itu Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini keutamaan dari Jarir radhiyallahu ta'ala anhu dan pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau termasuk di antara orang terbaik yang berasal dari negeri Yaman. An Aisyah zawj Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qalat, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau berkata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhahikan qattu. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa, ya, sama sekali, hatta ara minhu lahawatihi, sampai saya melihat lahawat. Lahawat itu, ya, bagian dalam, langit-langit bagian dalam, amandel. Hah? Nah, kalau orang sakit amandel kan kelihatan. Biasanya dokter nyenter lihat. Nah, Nabi SAW tidak pernah apabila beliau tertawa, beliau tidak pernah tertawa sampai terlihat lahawatnya. Biasanya orang kalau terbahak-bahak kan seperti itu, udah tidak tertahankan, apalagi mau menutup dengan tangan, ya ada, nggak mikir sama sekali. Nah, tertawa bebas. Nah, ya, Nabi SAW tidak pernah melakukan itu. Jadi yang dimaksud oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan bagian dalam mulutnya. Wa inna ma kana yatabassamu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tertawanya adalah senyuman. Itulah Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Nah,
Maka ini ada ma'asyiral rahimakumullah. Ya. Seorang ketika ada sesuatu yang menggembirakan dia atau sesuatu yang lucu, enggak perlu langsung mengambil tingkat level tertinggi. Tertawa terbahak-bahak. Nah, padahal memungkinkan dia untuk mengambil yang rendah dulu, senyum. Nah, ya, itu kan lebih baik. Karena orang tertawa terbahak-bahak, ya, di samping kalau keseringan seperti itu, kata Nabi SAW bisa mematikan hati, nah, dan bisa mengeraskan hati itu. Mati, kalau hati itu mati akan menjadi keras. Nah, dan juga menghilangkan muru'ah, harga diri seorang. Nah, oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kita, ya, untuk tersenyum, biasakan. Kalau ada sesuatu yang membuat kita harus tertawa, usahakan ditahan. Ya, meskipun kadang-kadang kita sulit ya menahan, tapi usahakan menahan itu lebih baik. Nah, kita juga tidak kaku seperti sebagian orang. Itu subhanallah, untuk tersenyum sulitnya luar biasa, apalagi tertawa. Untuk senyum saja, nah, diceritakan hal-hal yang lucu pun dia tidak akan tertawa, senyum pun tidak. Nah, ini berlebihan, ini keras yang seperti ini. Nah, tidak demikian keadaannya. Jangan kaku seperti itu. Senyum adalah satu hal yang dianjurkan. Nah, dan kadang-kadang seorang tidak mampu menahan dirinya, tapi dia berusaha menahan. Syekh Muqbil rahimahullah taala, ya, itu sering menemukan hal-hal yang kadang-kadang lucu di hadapan murid-muridnya. Nah, ya, tapi biasanya beliau senyum. Cuman kadang-kadang memang ada suatu kejadian yang membuat orang sakit perut. Ya, dalam artian dia tidak bisa menahan. Nah, dia sudah berusaha menahan tapi nggak mampu. Nah, dalam kondisi seperti ini, dalam artian dia tetap berusaha menahan. Kadang-kadang meskipun ada yang keluar, tapi jangan sampai ke bablasan. Nah, karena seorang kalau sering melakukan sesuatu, dia akan dikenal dengan sesuatu itu. Kata para ulama, man aktsara min syai'in urifa bihi. Siapa yang memperbanyak sesuatu, dia akan dikenal dengan sesuatu itu. Ya. Kalau misalnya ada seorang di setiap pertemuan mesti kalau ada tertawa dia, kalau ada yang tertawa dia, nah akhirnya orang mengetahui, oh si fulan ma'ruf sudah. Ya, dalam masalah tertawa, dia tokohnya, misalnya, ya, atau dalam hal-hal yang lain. Nah, ya, setiap pertemuan bicara perempuan, setiap pertemuan bicara perempuan. Senyum adalah sedekah. Qalat, lalu berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa kana idza ra'a ghaiman aw rihan urifa fi wajhihi. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam apabila beliau melihat mendung, ghaim, awan hitam, aw rihan atau angin yang bertiup, ya, urifa fi wajhihi, maka akan diketahui dari wajahnya. Ini wajah terjadi perubahan yang menunjukkan rasa takutnya Rasulullah SAW. Ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, demikian pula ummahatul mukminin, mereka sangat mengerti perubahan wajah Nabi alaihi salatu wassalam itu. Bagaimana beliau marah diketahui oleh Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana beliau merasa khawatir, merasa takut, itu diketahui dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, apabila beliau melihat mendung, awan hitam, atau angin yang bertiup, maka diketahui dari wajahnya, yakni muncul perasaan takut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau khawatirkan? Beliau mengkhawatirkan jangan sampai itu azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa apabila ada angin yang berhembus. Doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada angin yang berhembus maka beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha
wa khaira ma ursilat bih. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikannya, kebaikan yang ada di dalamnya dan kebaikan yang dilepaskannya. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya dan kejahatan apa yang ada di dalamnya dan kejahatan yang dikirimnya. Nah, karena Nabi SAW mengkhawatirkan hal-hal tersebut jangan sampai menjadi azab yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Wa fi tariqin, dalam riwayat yang lain, idza ra'a makhilatan, apabila Nabi SAW melihat makhilah. Makhilah itu awan hitam yang membawa hujan. Awan itu berjalan hitam. Apabila Nabi SAW melihat itu, dakhala wa kharaja wa aqbala wa adbara, maka beliau keluar masuk. Nah, ke belakang, ke depan lagi, belakang ke depan. Wa taghayyara wajhuhu, dan berubah wajahnya. Nah, yakni wajah kekhawatiran, wajah rasa takut, karena beliau mengkhawatirkan itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'idha amtaratis sama' surriya anhu, dan apabila telah turun hujan maka hilanglah perasaan khawatir itu. Nah, faqalat, maka Aisyah pun ketika melihat perubahan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka beliau pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna an-nasa idza ra'au al-ghaym farihu. Wahai Rasulullah, manusia kalau mereka melihat mendung itu senang. Iya kan? Apalagi kalau sekian lama, 6 bulan namanya nggak pernah keturunan hujan, tiba-tiba ada awan mendung. Wah, itu luar biasa bangganya. Nah, sebentar lagi hujan. Ya Allah, mudah-mudahan hujan. Ya, berharap. Nah, raja yakuna fil matar, karena mereka mengharapkan semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Wa araka idza ra'aitahu urifat fi wajhika al-karahah. Sedangkan saya melihat pada dirimu ya Rasulullah, saya melihat pada wajahmu itu ada rasa kekhawatiran, ada perasaan takut ketika melihat mendung sebelum diturunkannya hujan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mengapa beliau demikian keadaannya. Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma yu'minni ayyakuna fihi azab. Siapa yang bisa memberi rasa aman kepadaku bahwa itu bukan azab? Ya, siapa yang bisa menjamin bahwa hujan bahwa mendung, awan yang gelap tersebut, yang hitam yang berada di atas, itu bukan azab? Siapa yang bisa memberi jaminan? Saya tahu. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui ilmu ghaib, tidak mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengirim awan hitam itu. Apakah sebagai rahmat atau sebagai azab? Nah, udziba qaumun birrih, kata beliau, telah diazab satu kaum disebabkan karena angin yang bertiup. Wa qad ra'a qaumun al-azab, dan pada zaman dahulu ada satu kaum, mereka melihat azab, namun mereka mengatakan, hadza 'aridun mumtiruna. Ini adalah hujan yang akan turun di negeri kami. Ketika lewat awan hitam itu, mendung, maka mereka senang. Mereka melihat, hadza 'aridun mumtiruna. Ini menunjukkan bahwa hujan akan turun di negeri kami. Senang mereka. Padahal apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bal huwa mastajaltum bihi rihun fiha adzabun alim. Ya, bahkan itulah yang kalian minta-minta untuk disegerakan, yaitu angin yang di dalamnya terdapat azab yang sangat pedih. Karena ketika Rasul yang diutus pada mereka mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka untuk kembali ke jalan Allah, tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mendengarkan. Diancam dengan azab, kata mereka, segerakan azab. Maka itulah siksaan. Datang awan hitam,
Mereka menyangka bahwa itu adalah hujan yang akan diturunkan ke negeri mereka. Wa min at-tariqil ukhra, dan di jalan yang lain, jalur sanad yang lain yang disebutkan, wa ma adri la'allahu kama qala Allah azza wa jalla. Saya tidak tahu. Ini kenapa saya khawatir? Kenapa saya takut? Karena saya tidak tahu, jangan sampai awan hitam itu seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna. Ketika mereka melihat awan yang lewat di kampung mereka, maka mereka pun mengatakan ini adalah awan yang akan menurunkan hujan ke negeri kami. Ternyata itu adalah siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini juga menjelaskan pada kita bahwa seorang muslim jangan merasa aman, selalu merasa khawatir setiap saat. Jangan dia merasa dengan amalannya enggak mungkin, masa di sini kan banyak ahlu sunnah, enggak mungkin ada azab. Iya kan tiap hari kajian berlangsung, enggak mungkin Allah turunkan azab. Lah, itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada Rasulullah alaihi salatu wassalam, namun beliau tetap merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini adalah siksaan. Jangan sampai Allah menurunkan azab. Ini Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka hendaknya kita selalu merasa khawatir, ya. Nah, tentunya kita mengharapkan dalam keseharian kita Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan barakah, selalu memberikan rahmat kepada kita. Ketika turun hujan, semoga hujan itu senantiasa menjadi hujan yang bermanfaat. Allahumma shayyiban nafi'an. Itu yang kita harapkan. Namun di samping itu pula, jangan kita menghilangkan rasa khawatir, perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita mengakui kita banyak berdosa, kita banyak melakukan kesalahan, kemaksiatan, kemungkaran yang ada di sekitar kita masih terlalu banyak. Kita khawatir jangan sampai kemungkaran-kemungkaran tersebut menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.